Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin, NIM 1212300-208. Di video kali ini kita bakal membahas nih kasus kecelakaan kerja di PT Gunbuster Indonesia atau PT GNI yang menewaskan dua karyawan muda. Kita bahas slow aja, kita bahas santai aja biar sama-sama paham dan juga sama-sama ngerti nih ya tentang pembahasan kita kali ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ke videonya. PT Gunbuster Indonesia atau PT GNI ini berdiri sejak tahun 2018, tepatnya di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Mempunyai lebih dari 2.000 karyawan dan misinya tumbuh bareng ekonomi dan komunitas. Tapi semua itu jadi percuma kalau misalnya karyawannya tidak diprioritaskan. Pada bulan Desember 2022, PT GNI mengalami insiden tragis di mana dua pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja. Insiden ini tidak satu dua kali, tapi beberapa kali kecelakaan ini terjadi di perusahaan tersebut dan juga menewaskan beberapa karyawan tentunya. Insiden ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah memiliki sistem manajemen keselamatan kerja yang baik, tetapi masih terdapat celah implementasi di lapangan. Selain itu, perlunya evaluasi menyeluruh sistem manajemen resiko di lingkungan PT GNI itu menjadi juga sangat penting. Jadi itu tadi latar belakang masalah di PT Gunbuster Indonesia. Sekarang kita bahas di kronologi kejadian. Pada hari Kamis 22 Desember 2022, suasana di area smelter PT Gunbuster itu berlangsung seperti biasanya. Karyawan bekerja sesuai job desk masing-masing tanpa memikirkan hal kedepannya, tanpa memikirkan apa sih yang terjadi ke depannya. Namun, pada pukul 4:15 WITA, suara ledakan terjadi di tungku nomor 17 smelter nomor 2 yang mengakibatkan percikan api. Percikan api tersebut menyambar material di sekitarnya yang mengakibatkan kebakaran besar yang menyambar ke beberapa titik area kerja. Di tengah kekacauan, ada karyawan bernama almarhum Nirwanisil dan juga almarhum Imade Devri yang sedang bekerja pada saat itu di dekat tungku yang terjadi ledakan. Awalnya mereka pikir itu hanya ledakan biasa, jadi mereka tidak keluar dari kren. Tetapi setelah mereka lihat, api tersebut terus menyambar yang mengakibatkan mereka menjadi panik dan juga ingin keluar dari kren tersebut. Naasnya, saat mereka ingin keluar, mereka tidak bisa karena pintu krennya terhalang oleh benda yang tidak dapat dibuka dan juga tidak dapat dipindahkan. Dan naasnya juga teman-teman, Nirwanisil ini kan seorang content creator ya di aplikasi TikTok. Dan waktu kejadian tersebut, Nirwanisil itu sempat live streaming teman-teman. Jadi shocknya itu ditonton oleh penggemarnya. Rekan-rekan kerja di sekitar lokasi berusaha memadamkan api dan mengevakuasi korban. Namun, peralatan kebakaran yang terbatas dan juga akses yang sulit membuat mereka tidak dapat membantu Nirwanisil dan juga Imade Devri. Akibatnya, selama 4 jam kecelakaan itu berlangsung, Imade Devri dan juga Nirwanisil meninggal dunia hangus terlalap api atau si jago merah. Pasti dari kecelakaan tersebut, perusahaan memiliki dampak yang terjadi, dampak yang dihadapi. Dampak yang pertama pasti dampak ekonomi. Gak mungkin kan teman-teman ya, setelah kecelakaan tersebut terjadi, aktivitas di perusahaan tersebut langsung dijalankan. Itu gak mungkin banget teman-teman. Jadi perusahaan PT GNI itu sempat break dulu dari aktivitasnya. Jadi yang pasti produksinya pasti bakal terganggu. Kompensasi pada korban-korban dari kecelakaan tersebut. Yang kedua adalah dampak psikologis. Para karyawan pasti memiliki dampak psikologis akibat kejadian tersebut. Mereka trauma, mereka takut untuk masuk kerja, yang mengakibatkan mereka tidak semangat untuk bekerja lagi. Dampak yang ketiga yaitu dampak citra pada perusahaan tersebut. Menurunnya citra perusahaan tersebut di investor-investor, di khalayak umum, juga pemerintah. Itu menjadi salah satu dampak bagi perusahaan karena kecelakaan tersebut. Dampak yang terakhir yaitu regulasi.
tekanan hukum, dan juga investasi oleh Kemenaker. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis masalah nih. Faktor-faktor penyebabnya itu apa aja sih yang mengakibatkan kecelakaan tersebut itu bisa terjadi? Pertama itu pasti pengabaian terhadap standar keselamatan. Kecelakaan yang terjadi di PT GN ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap standar keselamatan kerja. Hal ini terjadi kurangnya pemeliharaan mesin yang mengakibatkan sering korsleting listrik, sering ada gangguan pada mesin yang mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan kecil dan mengakibatkan kecelakaan itu menjadi besar. Karena kan PT Gunbuster ini kan nikel gampang banget untuk terbakar. Yang kedua, prosedur keselamatan kerja yang tidak jelas. Karyawan mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap prosedur keselamatan yang jelas dan juga terperinci. Yang ketiga, pelatihan yang tidak memadai. Karyawan mungkin tidak mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai alat pelindung diri atau APD dan prosedur keselamatan. Yang keempat, kesadaran keselamatan yang rendah. Bahaya keselamatan yang lemah di perusahaan dapat menyebabkan karyawan mengabaikan prosedur keselamatan. Jadi karyawan itu ignore tentang bagaimana nih cara menyelamatkan diri, bagaimana nih keselamatan kerja untuk menyelamatkan diri, teman-teman. Dan yang terakhir, kurangnya tindakan dari manajemen. Setelah insiden, manajemen mungkin tidak segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dan memperbaiki masalah. Jadi ada abaian dan juga tidak ada tindakan lanjut atau tindakan langsung nih dari manajemen, sehingga kenapa kecelakaan tersebut bisa terjadi lagi dan juga terjadi lagi, teman-teman. Oke, tadi kan kita sudah membahas analisis masalah, kita sudah bahas latar belakang masalah juga, kronologi kejadian juga, lalu ada dampak juga. Nah, sekarang kita bakal kasih solusi nih. Apa sih solusi terbaik bagi perusahaan agar tidak terjadi kecelakaan lagi tahun berikutnya? Apa sih solusinya? Oke, solusi yang pertama pastinya pelaksanaan keselamatan di PT GNI. Jadi PT GNI itu harus melakukan audit keselamatan menyeluruh untuk mengidentifikasi semua potensi bahaya di tempat kerja. Audit ini harus mencakup pemeriksaan semua peralatan, prosedur kerja, dan lingkungan kerja. Kedua, ada penerapan rekomendasi audit. Jadi setelah audit, perusahaan harus segera menerapkan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi. Yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur. Investasi dalam perbaikan mesin agar tidak konsleting listrik, konsleting dalam hal apapun itu, dalam kren atau apapun itu harus diinvestasikan. Yang intinya untuk mencegah kecelakaan di masa depan. Selain solusi dan juga pelatihan, pendekatan human relation perlu lebih diperkuat dengan membangun budaya kerja yang sportif, terbuka, dan partisipatif. Manajemen harus membuka dialog antara pekerja, atasan secara rutin untuk membahas kondisi kerja. Oke, kejadian ini adalah alarm keras bahwa keselamatan kerja itu bukan hanya formalitas, tapi prioritas bersama. Semua pihak, baik dari perusahaan, baik dari diri kita sendiri, itu harus kerjasama dan juga tanggung jawab bersama. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf banget kalau misalnya ada salah kata, salah penyebutan nama, salah penyebutan tempat. Mohon maaf banget. Terima kasih sudah menonton video saya dan juga sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih.